الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. مدد كل رب الكتب والتقوى أبد العابدين ودهر الظاهرين رضي الله عنا وأنتم من المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بالجميع ولو Al-Mukarramun Al-Mukarramun, bersama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para syarifah, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan para habaib panjang umur, sehat badan, berkah dunia dan akhirat, kabul hajat sujud beragaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita, saleh dan salehah yang berbahagia rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam taat dan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan untuk taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita pada malam hari ini bisa berkumpul, bersilaturahmi, beriktikaf di dalam ini masjid, memakmurkan ini masjid. Mari sama-sama kita memperbaharui niat iktikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku iktikaf di dalam ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan selama kita di dalam ini masjid, niat untuk ilmu, niat ibadah, niat silaturahim dan niat-niat kebaikan lainnya, mudah-mudahan semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah sebagai tanda kita menyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus mudah-mudahan berkah kita bermajlis berkumpul ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin. Dosa yang kita sengaja, yang tidak kita sengaja. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
Ampuni mengasihi kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat saudara taat, baik yang masih hidup dan sudah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita baca kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya diterima disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkat salawat dan Nabi, mudah-mudahan kita sebarataan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sebagai umatnya, dan nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pembacaan kitab kita, kitab sifat 20, masuk membicarakan yaitu sifat Rasul. Yang kedua yaitu para nabi dan rasul wajib bersifat amanah, yaitu kepercayaan, maka mustahil khianat, artinya tiada amanah atau disebut dengan culas. Wajib para nabi dan rasul itu bersifat amanah, artinya kepercayaan. Kemudian mustahil bersifat khianah, artinya culas, tidak dipercaya. Seluruh para nabi dan rasul, mereka semua sudah ditakdirkan Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bersifat amanah, yang memberikan contoh dan pelajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita sebarataan bisa mengikut daripada para nabi dan rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebarataan umat Rasulullah ini, lalakian bebinian sebarataan, kita sebarataan ini ada mempunyai amanah. Semua kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang terdekat kepada kita adalah bahwa yaitu diri kita sendiri. Ini adalah amanah Allah. Amanah Allah yang besar kepada kita, yang mana diri kita ini mudah-mudahan bisa kita membawanya kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diri kita ini adalah titipan Allah, amanah Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut kita sampai kaki kita, kemudian lahir dan batin kita, semuanya itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang dititipi kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menyukuri amanah Allah. Mudah-mudahan kita sebarataan bisa membawa amanah Allah ini kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang walaupun di waktu yang singkat, yang sedikit ini,
Mudah-mudahan ini sebarataan maulah Tuhan itu ridho kepada kita. Mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada kita. Maghrib kita sembahyang maghrib berjamaah, habis itu kita ba'diyah maghrib, kemudian kita sembahyang sunat taubah, kemudian sholat hajat, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita bermajlis ilmu, berkumpul berjamaah semacam ini yang alhamdulillah kita di tempat ini tidak sendirian. Kita berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa dekat kepada Rasulullah, orang-orang yang senantiasa mendapat pandangan Allah, orang yang senantiasa mendapat pandangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus sidin-sidin yang ada di hadapan kita berkumpul malam hari ini. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul dengan para habaib, para syarifah, para dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka itu adalah dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah, adalah min ahli jannah, daripada orang yang ahli surga. Mudah-mudahan kita sebarataan dikumpulkan Allah bersama para dzurriyyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita hari kiamat di akhirat, bedanya kambing kita ada berdekaan, tolong dicari kita juga. Nah dicari, dipinandui kawan. Jangan asing solongan dulu ya. Mudahan kita mendapat pandangan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena di akhirat ini ada syafaat. Nah, ada syafaat, ada pertolongan. Selain daripada para nabi-nabi, para wali-wali, orang soleh, kemudian orang mati syahid, kemudian adalah mereka para dzurriyyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berharap demikian, mengandalkan ibadah kita, termasuk orang yang oleh beribadah, oleh beribadah. Ya mudah-mudahan kita menyampaikan waktu, menyukuri nikmat yang diberikan Allah, berikan kesehatan. Setiap malam Kamis ini kita usahakan semampunya kita, ya kita isi dengan ibadah ala kadarnya. Nah, mudah-mudahan kita sholat taubat. Apa dalam sholat taubat? Sholat taubat itu adalah yaitu suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini mengakui dosa-dosa kita. Kita ini orang yang banyak dosa, kita ini orang yang banyak kesalahan. Oleh karena itu, orang yang mengaku salah itu berat. Orang yang mengaku salah itu ngalih. Nang nyaman itu mengaku bujur. Rasa pembujurnya, rasa pembaiknya, nah itu nyaman. Nyaman. Kenapa? Karena seberataan itu didukung oleh hawa nafsu, didukung oleh syaitan, didukung oleh iblis. Karena iblis itu pampantang inya mengakui inya itu salah. Nah, itu jalan iblis, laknatullah. Iblis, syaitan, itunya paling berat mengaku dirinya itu salah. Nah, kita ini
mudah-mudahan ya kalau maasi lawan Allah, maasi lawan perintah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia," kata Rasulullah, "tubu ilallah, bertaubat kalian kepada Allah, astaghfiruh, banyak-banyak kalian beristighfar, mengakui diri ini salah, banyak dosa, banyak kesalahan." Nah, sesungguhnya aku jar Nabi bertaubat meminta ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Ini Nabi kita dalam lain riwayat 70 kali. Nah, kita ini Nabi lain, orang soleh lain, orang alim lain. Kita ini orang jabat, orang awam, orang biasa. Nah, banyak mana dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, kita mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi, kita temui, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saum." Bagi tiap-tiap sesuatu itu jar Nabi ada zakatnya. Nah, ada zakat. Apa zakat? Yaitu pensuci, pembersih. Kalau orang itu banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, jalan untuk membersihi dosa yaitu taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, mengakui kesalahan, kemudian menyesal, kemudian berjanji kada mau ulangi. Nah, itu dosanya diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, asal taubatnya ini taubatan nasuha, taubat nang sebenar-benar taubatnya kada mau ulangi lagi. Bagi tiap-tiap sesuatu Nabi ada zakatnya, ada jalan untuk membersihi. Wa zakatul jasad. Nah, zakatnya jasad kita, batang tubuh kita ini yaitu as-saum, yaitu puasa. Nah, dengan puasa ini insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dan batin kita akan dibersihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujar Nabi, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara." Barang siapa jar Nabi puasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti iman? Arti iman itu ialah ma'rifah kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah, kenal kepada Allah. Pinandu lawan Allah. Siapa Allah? Allah adalah Khalik, orang yang mencipta kita, orang yang menjadikan kita, orang yang mesti kita taati perintahnya, orang yang mesti kita bakti, kita takwa kepadanya, maasi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, ay liya'rifun, kecuali mereka itu untuk mengenal kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pilihnya orang itu beriman, ma'rifah kepada Allah, insya Allah orang itu mau untuk berpuasa.
di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, bilanya kita dipanggil Allah sebagai orang yang beriman, niscaya kita di tahun ini insya Allah mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi bilanya orang itu kada beriman, kada ma'rifah kepada Allah, niscaya mereka itu tidak akan mau untuk mengerjakan puasa di siang Ramadan. Orang puasaannya kada. Kenapa? Karena imannya kada termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sekalipun Islam. Setiap orang yang Islam belum tentu beriman. Nah, setiap orang yang beriman itu Islam atau Muslim. Nah, mudahan kita ini termasuk orang yang dipanggil oleh Allah, orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diri kita ini apa? Yaitu hati kita. Hati kita ini adalah titipan Allah, amanah Allah yang diberikan Allah lawan kita, hati. Nah, amanah Allah lawan hati kita ini apa? Disuruh senantiasa di dalam hati kita, yaitu di dalam zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat kepada rahmat Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini ini adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah. Lain kehendak kita kada. Lain kehendak kita. Ini kehendak Allah. Jadi bauntung pian berataan nang kawa berkumpul, kawa hadir, duduk nang semacam ini. Ini adalah sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, jadi hati kita ini berusaha mengatakan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang di alam semesta ini senantiasa kita mengatakan kebaikan Allah, rahmat Allah. Mana rahmat Allah Subhanahu wa taala? Rahmat Allah yang paling besar adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kada kuutus jar Tuhan, ya kan? Engkau wahai kekasihku Muhammad, melainkan menjadi rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah, jadi kita ini dirahmati Allah, dikasih sayangi Allah, dipilih Allah semacam ini, duduk semacam ini di tempat yang barokah, di tempat yang dirahmati Allah, di tempat yang menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni Allah ini kada lain selain daripada berkah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nang berdua ini, jadi ngatakan kebaikan Allah barian Nabi. Nah, Allah nang memberi, Nabi nang membagiakan. Nabi nang membagi-bagiakan lawan kita. Di dalam kitab dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya
Sambatannya rahmat, satu rahmat tulisan. Nah, di dalam rahmat itu luas, banyak. Kita kawa melihat itu rahmat. Kita kawa berjalan itu rahmat. Kita kawa mendengar rahmat. Kita kawa berpikir rahmat. Kita kawa makan rahmat. Kita kawa minum rahmat. Liur nyaman rahmat. Penciuman nyaman rahmat. Rakungan nyaman rahmat. Seberataan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmat Allah nang seberataan ini disimpulkan menjadi satu. Ampunnya rahmat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Bijuri disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, menjadikan satu biji beras itu langsung dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada rahmatnya yang besar, yaitu daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sabiji beras itu langsung dicipta, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu ingatakan kita ini puasa negina atau belum puasa nih, nah kita mengamalkan. Bilanya kita hendak makan, kita pertama berbismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu doa makan ya kan-kan. Nah, imbah itu sunat kita itu bersolawat lawan Nabi. Bersolawat lawan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila bersolawatnya itu sebelum kita menyuap nasi. Nah, jadi sambil merasakan bahwa nasi ini jadi diadakan Tuhan barokah daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa nang kita makan dengan mengingatakan lawan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah apa nang kita makan pertama kada dihisab di hari kiamat. Nah, benar itu. Beralih dari nasi makan roti. Nah, makan roti. Roti ini asalnya apa? Roti ini asalnya apa? Nah, tepung kalau. Nah, tepung itu asalnya dari apa? Beras juga. Nah, sama kalau. Jadi kada belain. Makan nasi lawan makan roti itu sama, kada berubah. Baik makan roti atau makan wadai yang lain. Gelapungnya tuh hilang. Gelapungnya tuh hilang. Padahal gelapung ini sebenarnya nang perlu diingatakan. Tapi kita bila sudah melihat nasi, melihat roti, kada ingat lagi lawan beras. Bila melihat wadai kalamben nyaman, kada ingat lagi lawan gelapung. Padahal nang sebenarnya diingatakan itu gelapung. Gelapungnya belanya makan ingat lawan beras. Nah, beras tadi apa kadang? Beras ini jadi ada. Beras ini jadi ada. Ini barokahnya jadi ada, dicipta oleh Allah, berkah daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut oleh guru-guru kita, bilanya kita memakan nasi kayak itu
Bila kita makan roti atau makan wadai yang lain, itu nilainya sholawat kepada kita. Karena sholawat itu ada nang bahuruf bersuara, ada nang kada bahuruf kada bersuara. Kalau nang bahuruf bersuara kita bersolawat, ya nang biasa kita bersair. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Atau syair nang lain, atau kita membaca salawat nang lain, salawat kamilah kah, ya Allah boleh. Itu salawat nang kita baca ada hurufnya, ada suaranya. Nah, kalau salawat nang kada bahuruf, kada bersuara, itu dinilai oleh Allah. Allah nang memberi kawan kita, nilainya luar biasa. Kada bahuruf, kada bersuara, cukup kita merasakan di dalam hati kita bahwa apa nang kita makan, apa nang kita minum, seberataan ini adalah adanya berkah daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum, itu juga cukup kita memandang banyu itu. Banyu ini jar kita dalam hati kita, jaka tidak kadada. Banyu ini jaka tidak kadada, kada dicipta oleh Allah, kada diadakan oleh Allah, kada dijadikan oleh Allah tanpa berkah daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nya kita minum itu nilainya sholawat berkahan kawan kita. Kenapa jadi ulun memandir ini? Supaya pian mudah-mudahan kawan memakai, kawan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan melupakan lawan Allah, jangan melupakan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nang berdua ini baikan benar. Nah, baikan benar. Kena kita berbuka puasa. Jar Nabi, lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu dapat dua kegembiraan. Farhatun inda iftari. Yang pertama jar Nabi, orang yang berpuasa itu dapat dua kegembiraan. Yang pertama apa? Kegembiraan inda iftari, ketika mereka itu berbuka puasa. Kenapa jadi gembira? Kenapa jadi himung? Karena bizawalil ju'i wal 'atsyi, karena hilangnya rasa lapar dan rasa haus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita hendak berbuka puasa 5 menit, lagi mungkin 10 menit, siap kita menghidangkan nasi, kemudian iwak, kemudian mungkin bersayur, pegangan, kemudian ada wadainya, ada kurmanya, banyak banget, ada banyu, macam-macam banyunya. Ada banyu putih, ada banyu teh es, ada banyu teh hangat, ada es campur, ada es cendol, ada macam-macam. Nah, macam-macam. Apa nang pian senangi, apa nang pian sukai. Nah, jangan kada ingat
Sabarataan es itu sumber asalnya banyu. Nah, tahan pian. Es apa aja itu? Sabarataan banyu. Ya kalau banyu alhamdulillah. Pian minum kopi, banyu. Pian minum teh, banyu. Pian minum es campur, banyu. Pian minum macam-macam, itu banyu. Nah, banyu ini ngatakan banyu nih ngatakan ngarannya banyak. Banyu ini ngarannya banyak, jadinya ada banyu teh jadinya. Ya kalau lah ada kopi, ada es campur, macam-macam. Jangan kada ingat di dalam hati, bersyukur lawan Allah, berterima kasih lawan Allah, berterima kasih lawan Nabi, berterima kasih kita. Ketika kita makan, hilang lapar kita. Kenapa sebabnya? Yang menghilangkan lapar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyatakan tuh bilanya kita makan, ya kalau lah makan nasi, iwaknya iwak patin. Nah, iwak apa-apakah macam-macam aja. Nyatakan bilanya sudah makan, alhamdulillah, bersyukur lawan Allah. Di dalam hati Allah yang memberikan rezeki, yang membagi-bagiakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama anal qasim wallahu mu'ti. Hanya saja aku jan Nabi adalah anal qasim. Aku jan Nabi orang yang membagi-bagi. Jadi yang membagi-bagi rezeki kepada kita di tiap-tiap rumah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu bagi-bagi ke rumah itu nah. Itu ngarannya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan sepenuhnya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nang memberi Tuhan, nang memberi ini Tuhan. Nah, kakasihku Muhammad, tolong ini nang kubariakan ni bagiakan berataan lawan umat pian. Nang di mana? Di Keruing, mulai muka sana sampai habis berataan. Nah, rasakan itu. Nang memberi Tuhan, nang membagi-bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian hilang lapar, wal absi, hilang haus kita. Hilang haus kita. Lalu nyaman kita, asa sigar, asa bertenaga. Nang memberikan kesegaran, memberikan tenaga, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingat lawan Tuhan. Ingat lawan Allah. Mudahan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan terfokus kita boy. Jangan terfokus kita boy kepada makanan, wadai, minuman, apa yang ada di hadapan kita. Jangan terfokus kepada nikmatnya, mesti mengingat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kenyang, alhamdulillah hilang haus. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Nah, itu hati kita. Dan kau ma'amalakan nih bay. Dan kau ma'amalakan buai.
Karena bilanya kita ma'amalakan ini, ya kan? Ini maulah Allah Ta'ala itu senang. Maulah Nabi itu senang. Maulah Nabi itu gembira. Kenapa jadi Allah itu senang, Nabi itu gembira? Karena kita ini mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa nang baikan itu adalah Allah dan Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan kayak itu hati kita. Nah, ini yang dipakai oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, supaya apa nang kita amaliyahkan, apa nang kita amalkan, apa nang kita nikmati, apa nang kita pakai, semuanya itu kada melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kada melupakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun minta halal pun maaf dunia akhirat ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya lawan kita. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberkahi umur kita, memberikan kesehatan kepada kita. Mudahan kita berataan di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan, menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kesempatan bulan Ramadan datang, kita sambut dengan kegembiraan, marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya syahrul maghfirah wa syahrul rahmah wa syahru itqun minan nar, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gembira, senang hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala pelihara dirinya daripada api neraka. Nah, mudah-mudahan kita berataan bersama-sama bisa melaksanakan peribadatan di bulan suci Ramadan. Berpuasa di siang hari, kemudian di malam harinya sholat tarawih bersama-sama berjamaah. Bang tarawihnya nang banyak kan nang sedikit kan guru, ambil nang banyak. Ya, betakon ambil nang banyak. Ambil nang banyak. Imam Ghazali memadahi tarawih itu ambil nang 20. Witirnya 3, 23. Nah, itu ambil itu. Kemudian kita sembahyang tarawih bagusnya berjamaah, jangan menyerongan. Menyerongan kalau bina kalakasan tuntung. Kalau kian hantam Fatihah aja berataan. Kadang di masjid itu lambat aja, biar aja lambat. Bujur-bujur, ikhlas-ikhlas beribadah malam bulan Ramadan. Jangan kada baik hati, bagus-bagus hati, bersih-bersih hati. Jangan sampai Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lambat banget. Jangan. Beribadah itu dinikmati. Nah, dinikmati. Ada nang laju Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Nah, ini nang iya nih kan. Nang kamarian lain. Jangan kayak itu. Beribadah itu jangan manu manusia. Beribadah itu hati lawan Tuhan. Beribadah itu lawan Tuhan. Neulun memadahi akan lawan pian. Beribadah itu mengatakan Tuhan. Beribadah itu menyaksikan gawian Tuhan. Jangan mitih manusianya. Beribadah itu mengitihi gawian Tuhan. Sekali lagi nah. Sembahyang itu ma'itihi gawian Tuhan.
Jangan maiti gawian ulun, jangan maiti gawian Tuhan. Lalu nyaman hati bilanya maiti gawian ulun pian. Wah iya amjar lawas. lawasnya ya nak ada katahanan bulik toh. Jangan makin lawas makin banyak pahalanya. Nah itu aja, makin lawas makin banyak pahalanya, maka pahala sunat dibalas wajib. Nah majelis pang tetap aja kak, tetap aja ada baampihan. Apabila insya Allah jar panitia subuh ahad. Nah subuh ahad, oke kalau ahad lu kalau banyak minggu itu ahad, subuh ahad, Isnin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah subuh ahad. Jadi majelis kita subuh ahad, tiap subuh ahad Ramadan. Habis sembahyang subuh, sembahyang subuh itu berwirid-wirid jobang dulu, berwirid-wirid kita. Nah baik itu hanya majelis, majelis kena ya dikira-kira waktunya berisrak. Ya kalau malakan nih amalan setahun sekali, berisrak. Kenapa di luar Ramadan ya ada tagawi juga kita ya Allah. Nah Ramadan barang berisrak. Malah rai imbah bermajelis berzikir lawan Tuhan. Ya kalau lah amalkan sunnah Nabi pulang berisrak. 2 rakaat sembahyang israk, ya kalau dibalas nilainya pahalanya apa? Haji umroh. Ya lah. Haji umroh. Awan padilannya gana barang siapa aja Nabi hadir majelis taklim, majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah catat baginya itu 1 langkah ibadah setahun. Ya selangkah aja gitu. Nah Habib mulai situ nah. Berapa langkah sih Den? Selangkah ibadah setahun. Mun hendak banyak kasana lu putar. Nah tak putar. Mau kayak SD itu nah putar. Jadi orang tuntungan ini datang. Nah itu boy padilahnya boy. Menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 langkah itu ibadah 1 tahun. Nah, lumayan biar bakandaraan Bang Jar. Terus bakandaraan gen parak. Berjalan aja. Berjalan. Malar langkahnya banyak. Ya Habib misalnya berjalan orang mulai situ lah, bisa 100 langkah lah Habib. Tapi sih kendaraan aja. Kendaraan tuh dihitung apanya Jar? Banyak kan? Aduh usah dihitung-hitung lagi anak itu ya kalau lah bah turun dan naik. Aduh usah menghitungnya itu malah pahit. Kalau Epian menghitungnya nah selangkah, 2 langkah, 3 langkah, itu hanya laporan. Ulun 1000 langkah ya. Aduh sedih hitung. Intinya tuh apa ya? Intinya itu menyukuri nikmat Tuhan. Nah, menyukuri nikmat Tuhan, ambil kesempatan waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini 3 aja, baik. Kita hidup di dunia ini 3 aja. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. 3 aja. Lahir, hidup, ini kita hidup. Mbahnya apa? Udah mati dah kau lagi. Udah mati dah kau lagi. Nah, ampun maaf, minta halal, minta ridho dunia akhirat, berataan, doakan ulun, doakan tiang, mudahan kita sehat, berataan. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah ikum ajma'in ila hadratin Nabi wa ali Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله منكم.